teman-teman, jumpa lagi dengan kelas biologi ya. Di kesempatan ini kita akan bahas satu topik penting, yakni bab ekosistem. Sebagai pengantar, di sini kita akan menjelaskan apa aja sih subbab yang perlu kita kuasai di bagian ini. Nah, pertama ya, di bab ekosistem teman-teman mungkin perlu memahamin apa saja komponen dari suatu ekosistem gitu. Maka nanti terbagi dua tuh ya. Ada komponen yang sifatnya berupa dia masih berupa makhluk hidup, maka kita sebut dengan istilah komponen biotik. Dan ada dia berupa benda mati gitu ya, yang enggak hidup, air, udara, tanah ya, suhu dan seterusnya. Nah, kemudian setelah mempelajari komponen ekosistem, nanti kita akan melanjutkan dengan sebab tingkat organisasi kehidupan ya. Biasanya kalau secara umum ya, tingkat organisasi kehidupan itu paling rendah atom ya. Semua makhluk hidup berupa materi, dan materi paling kecil atom. Ada atom, baru molekul ya, biomolekul, ada karbohidrat, protein, lemak atau lipid, kemudian asam nukleat. Habis itu naik ke tingkatan organel, kemudian sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme. Ya, di tingkat atau di konsep ekosistem, individu struktur terendah yang menyusun suatu ekosistem disebut dengan istilah individu, tingkatan organisme ini. Ya, satu organisme disebut dengan istilah individu. Nah, kemudian individu membentuk populasi ya, kemudian nanti istilah komunitas, kemudian ekosistem, kemudian nanti ekosistem terbagi dua ya, detail tuh ada air dan darat. Nah, darat membentuk namanya bioma. Nah, kemudian mereka semua ya menyusun bagian biosfer dari bumi gitu kan. Nah, kemudian setelah kita bahas tingkat organisasi kehidupan, itu nanti ada pembahasan tentang tipe ekosistem yang kemudian terbagi dua. Ada ekosistem darat atau terestrial ya, dan ada ekosistem akuatik. Ringkasnya, ekosistem darat atau terestrial itu membentuk namanya bioma. Maka teman-teman bisa bedakan nanti hutan hujan tropis, hutan gugur, padang rumput, savana, gurun, taiga, dan tundra gitu. Adapun ekosistem akuatik itu terbagi dua nantinya, ada ekosistem air tawar dan ada ekosistem air laut. Nah, setelah itu teman-teman pelajari macam-macam interaksi antar makhluk hidup ya. Maka misalnya ada hubungan antara predator dengan mangsanya, maka disebut istilah predasi. Kemudian ada hubungan kompetisi ya, baik sejenis maupun tidak sejenis. Kemudian ada hubungan yang sangat erat ya antar makhluk hidup, disebut istilah simbiosis. Maka nanti terbagi ada mutualisme, komensalisme, dan parasitisme ya. Setelah itu kita pelajari subbab rantai makanan ya, hubungan makan dan dimakan antara satu individu dengan individu lain, yang kemudian lebih kompleks membentuk jaring-jaring makanan ya, dan ditutup nanti dengan pembahasan 3 macam piramida ekologi atau ekosistem: piramida energi, piramida jumlah, dan piramida biomasa. Dan seterusnya kita pelajari konsep aliran energi dan siklus biogeokimia, mencakup ada namanya siklus karbon, siklus air, siklus nitrogen, siklus sulfur, dan siklus fosfor gitu. Nah, itu kurang lebih teman-teman 6 subbab penting yang berada di bawah bab ekosistem. Pesan berikutnya adalah apa saja komponen yang menyusun ekosistem. Maka di sini kita kategorikan menjadi dua, ada komponen abiotik dan ada komponen biotik. Nah, komponen abiotik ini banyak banget kalau pengen di list. Di sini cuma kita batasi menjadi 6 ya, teman-teman. Di antaranya pertama ada air. Ya, nah jelas banget ya. Tanpa air ya nggak ada kehidupan gitu kan. Air ini merupakan, bahkan kalau di tubuh makhluk hidup itu 90% air itu menyusun selnya mereka. Ya, maka air itu
Mungkin bisa dicatatkan ya, penyusun 90% dari sel ya. Kemudian dia juga sebagai pelarut ya, kemudian berperan sebagai media untuk proses metabolisme. Jadi intinya mustahil ada kehidupan di bumi ini tanpa air ya. Kemudian yang lain ada tanah ya, sama aja ya. Nggak ada tanah kita mau hidup di mana? Hidup di air kita jadi ikan, jadi semua makhluk jadinya habitatnya di air ya. Enggak, jadi ada yang diberi kemampuan hidup di air ya, ada yang diberi kemampuan hidup di darat. Nah, diantaranya di permukaan tanah atau mungkin di dalam tanah gitu ya. Maka tanah itu tadi fungsinya sebagai tempat hidup makhluk hidup. Kemudian di sana juga mengandung nutrisi buat terutama organisme tanaman ya. Mengandung nutrisi tentunya dalam bentuk senyawa anorganik gitu. Garam mineral ya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah udara. Ya, sama ya. Semuanya pokoknya ini komponen penting semua nih teman-teman ya. Maka udara ini mengandung ya berbagai macam gas gitu kan. Mengandung berbagai gas yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Terutama gas paling penting adalah oksigen ya, dipakai untuk respirasi seluler. Kemudian CO2 yang digunakan untuk proses fotosintesis oleh tanaman. Ya mungkin juga mengandung gas nitrogen, N2 terutama ya, 78% gas itu di udara itu berupa nitrogen. Nanti digunakan oleh makhluk hidup lain sebagai sumber nitrogen ya, untuk membentuk terutama biomolekul, diantaranya protein dan asam nukleat gitu kan. Nah, ini intinya yang kita catatkan ini O2, CO2 dan N2 ini gas-gas yang akan digunakan untuk metabolisme atau respirasi seluler atau yang lain. Yang ketiga ada di sini kita catat cahaya. Cahaya ini ada sumber energi utama di bumi ya. Nggak ada cahaya ya nggak ada kehidupan juga teman-teman. Cahaya matahari yang kita maksud ya. Dia sumber energi utama di bumi ya. Ya, kemudian ya dengan ada cahaya jadi terang gitu kan. Dipakai kemudian untuk fotosintesis ya, bersama cahaya itu, cahaya matahari itu juga datang panas gitu kan, maka dia akan memelihara suhu di bumi, dan mungkin dibahas di suhu aja nih ya. Kemudian yang kelima ada suhu ya. Maka jelas suhu itu sangat mempengaruhi aktivitas kehidupan ya, aktivitas makhluk hidup. Di antaranya dibahas di bab metabolisme, bahwasanya enzim di antara faktor mempengaruhi kerjanya adalah suhu gitu. Ketika suhu berubah maka enzim mungkin tidak efektif gitu dalam kerjanya dan metabolismenya terhambat gitu. Maka di antara fungsi dari suhu adalah berperan dalam mempengaruhi proses, menjadi faktor yang mempengaruhi proses metabolisme dari semua makhluk hidup. Ya, targetnya adalah enzim kalau detail ya. Dan banyak banget fungsi suhu kalau yang dicatat ya. Kemudian yang terakhir adalah di sini kita catatkan kelembaban ya. Maka dia diantaranya berperan untuk diantaranya ya, menjaga agar suhu bumi itu tidak terlalu panas gitu ya. Dengan lembab jadi enggak terlalu panas gitu suhu bumi. Kemudian dia juga menjadi salah satu faktor yang menentukan pertumbuhan dari tanaman. Kalau pada hewan, kelembaban tidak secara langsung
mempengaruhi pertumbuhan, tapi pada tanaman ini banget ya. Sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Nah, ini teman-teman kurang lebih 6 faktor ya abiotik yang perlu teman-teman kuasai. Kemudian yang kedua adalah faktor abiotik atau komponen abiotik. Maka komponen abiotik itu mencakup seluruh makhluk hidup dari yang paling kecil sampai yang paling gede. Dari yang paling sederhana ke yang paling tinggi, dari prokariot ke eukariot, dari bakteri, protista, fungi, plantae, animalia. Ya kurang lebih kalau dibahas tuh ada 5 atau 6 kingdom gitu. Nah, di sini kita catatkan makhluk-makhluk hidup tadi itu kita kategorikan menjadi 3 berdasarkan perannya. Ada dari mereka yang berperan sebagai produsen, ya. Ada yang berperan sebagai konsumen dan ada yang berperan sebagai pengurai atau dekomposer. Gitu. Maka pertama organisme produsen, di bayangan kita produsen itu mencakup seluruh organisme yang dia bisa memproduksi makanannya sendiri karena dia biasanya bersifat autotrof gitu kan. Produsen ini mencakup semua organisme yang bisa atau bersifat autotrof. Kalimatnya produsen itu dari kata produksi. Artinya organisme yang bisa memproduksi ya, makanannya sendiri. Memproduksi makanannya sendiri. Kenapa? Karena mereka dari kategori metabolisme itu mereka bersifat autotrof gitu ya. Maka mereka nanti dalam tingkatan trofik dia menempati rantai makanan paling bawah, paling pertama ya. Ya, diantaranya ya tanaman, kalau di darat itu tanaman, kalau di perairan itu alga. Contoh produsen utama nih. Kalau produsen itu bisa membuat makanannya sendiri, maka artinya apa? Selain produsen itu nggak bisa membuat makanannya sendiri ya. Kalau dibahas di konsep bakteri teman-teman, produsen ini sebenarnya mencakup organisme fotoautotrof yang bisa melakukan fotosintesis dan kemoautotrof yang bisa menjalankan proses kemosintesis gitu ya. Maka selain dua organisme itu tadi, fotoautotrof dan kemoautotrof ya, ini masuk kategori tidak bisa membuat makanan sendiri. Ternyata bagi dua lagi nih, ada konsumen, ada dekomposer. Bedanya apa? Konsumen dan dekomposer gitu. Kalau konsumen itu dia karena nggak bisa membuat makanannya sendiri, maka dia harus ngambil makanan itu dari makhluk hidup lain gitu ya. Dia harus mengambil nutrisi ya untuk membentuk tubuhnya atau untuk sebagai sumber energinya dengan cara ngambil dari makhluk hidup lain masih hidup gitu. Konsumen ini sasarannya adalah makanan yang ada di tubuh makhluk hidup lain yang masih hidup. Tapi kalau dekomposer yang bawah ya sasarannya, targetnya adalah dia mendapatkan makanan dengan mengambilnya dari makhluk hidup yang udah mati gitu ya. Jadi ngambilnya dari jasad mati gitu ya. Nah, itu beda utamanya. Kalau konsumen tadi, organisme ini kenapa dia butuh memakan organisme hidup ya untuk memperoleh energinya. Gak bisa membuat makanan sendiri. Butuh, mungkin kalimatnya makan ya. Organisme lain. Tujuannya apa ya? Untuk mendapatkan energi. Maka nanti di bab di subbab apa namanya tuh rantai makanan ya, atau di piramida makanan itu konsumen ini terbagi, ada konsumen
tingkat pertama, ya ada konsumen tingkat kedua, konsumen primer, konsumen sekunder, konsumen tersier ya. Nah, itu kategori-kategorinya. Ada juga kategori lain, ada produsen, ada herbivore kalau makanannya berupa tanaman, kemudian ada karnivor ya, kemudian ada omnivor ya. Nah, itu kategori-kategori yang lain, pengkategorian yang lain. Yang terakhir kita tutup dengan dekomposer, artinya dia ini memakan jasad makhluk hidup yang lain yang mati ya. Dia berperan ini dari sisi peran ya. Yang memakan atau memanfaatkan jasad makhluk hidup lain yang udah mati ya sebagai sumber energi atau nutrisi. Nah, ini dekomposer ya. Nah, nanti ada detail pembagiannya mungkin di subbab berikutnya. Nah, itu teman-teman ya, kurang lebih pembagian dari komponen ekosistem ya, baik abiotik maupun biotik. Pembahasan berikutnya adalah tingkatan organisasi kehidupan ya. Maka di sini ada tingkatan pertama namanya individu. Nah, maka individu saya enggak terlalu panjang ya jelasin, saya kira ini jelas sebenarnya. Kita cuman mengulang-ulang ya. Jadi individu adalah tingkatan atau struktur paling kecil dari suatu ekosistem ya. Maka di sini ada contohnya seekor ikan gitu kan. Ada seekor ikan, seorang manusia, seekor cicak gitu ya. Jadi satu individu gitu. Dia adalah satuan terkecil dari suatu ekosistem. Kemudian yang kedua ada namanya populasi. Maka jelas populasi adalah kumpulan dari individu sejenis. Dia harus satu spesies teman-teman. Jadi syaratnya ada dua. Syarat pertama adalah dia kumpulan dari spesies yang sama, dari kumpulan individu dari suatu spesies yang sama. Syarat keduanya apa? Di habitat yang sama gitu. Mereka harus di habitat yang sama. Di sini ada contohnya ikan ya hidup di kolam yang sama misalnya. Maka baru disebut satu populasi gitu. Maka misalnya orang manusia gitu ya. Ada orang Indonesia di habitatnya di Indonesia gitu. Maka nggak bisa dikatakan satu populasi dengan orang yang tinggal di Afrika sana gitu ya. Nah, populasi orang orang Jogja, populasi orang Sulawesi misalnya. Nah, mereka harus di habitat yang sama. Kemudian yang kedua ada namanya komunitas ya, tingkatan di atas populasi namanya komunitas. Nah, komunitas adalah kumpulan populasi makhluk hidup berbeda ya, yang menempati habitat yang juga masih sama gitu ya. Maka ada komunitas ikan, komunitas rumput laut misalnya di sini, ada komunitas ubur-ubur ya, komunitas kepiting gitu ya. Jadi kumpulan populasi makhluk hidup, populasi manusia, populasi burung, populasi ayam ya di habitat yang sama ya. Jadi intinya dari tingkat individu, populasi dan komunitas ini isinya adalah faktor biotik makhluk hidup semua. Nah, di tingkatan ekosistem lah baru ada komponen abiotiknya teman-teman di tingkatan keempat ini. Ya, dan ekosistem ini didefinisikan secara berbeda oleh para ilmuwan ya. Ada yang mendefinisikan dia sebagai suatu kesatuan yang dinamis, ya, satu kesatuan yang dinamis yang terdiri atas komunitas berbagai spesies yang berhubungan satu sama lain. Jadi dia adalah kumpulan dari komunitas gitu ya, dari berbagai macam spesies yang berhubungan satu sama lain, dan dia juga berhubungan dengan lingkungannya gitu ya, baik
lingkungan itu adalah lingkungan yang sifatnya biotik maupun abiotik. Nah, ini kata kuncinya ya. Ada hubungan antara komunitas dengan komunitas lain dan hubungan mereka dengan lingkungannya yang luar gitu, baik lingkungannya yang berupa faktor biotik, artinya populasi makhluk hidup lain atau komunitas yang lain ya, dengan juga lingkungan luarnya dengan udara, air, tanah yang bersifat abiotik gitu. Nah, itu istilah ekosistem. Ada juga yang mendefinisikan ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik yang menyusunnya. Intinya ada dua tadi teman-teman ya. Nah, kemudian tingkatan di atas ekosistem ada namanya bioma. Jadi penamaan bioma sebenarnya ini adalah di ekosistem yang darat ya. Jadi ekosistem itu terbagi dua, ada darat, ada perairan gitu ya. Nah, ekosistem yang sifatnya daratan ini nanti membentuk bioma namanya. Nah, bioma bisa teman-teman definisikan sebagai apa? Wilayah di daratan ya, yang luas tentunya ya. Yang luas yang mana dia terbentuk karena pengaruh faktor iklim ya, curah hujan ataupun garis lintang. Jadi ada 3 faktor mungkin yang bisa sangat mempengaruhi karakteristik setiap bioma yang ada. Ada iklim, kemudian curah hujan ya, dan juga posisi dia dalam garis lintang gitu. Maka ada misalnya bioma hutan hujan tropis ya, maka dia berada di garis khatulistiwa gitu kan dia posisinya. Kemudian nanti dia secara umum dipengaruhi oleh iklim dan curah hujan yang sangat besar ya. Dia hanya ada 2 istilah iklim musim hujan dan musim kemarau gitu ya. Beda dengan hutan gugur misalnya yang dia mengalami 4 macam musim iklimnya ya. Ya, musim panas, musim dingin, musim gugur ya, musim semi gitu kan. Dan dia berada di garis lintang daerah subtropis gitu biasanya. Jadi bioma itu intinya dipengaruhi oleh 3 faktor tadi. Kemudian di tingkatan yang paling tinggi ada namanya biosfer gitu. Ini tadi ada individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan paling tinggi adalah biosfer. Nah, tingkatan biosfer ini bagian dari lapisan-lapisan yang ada di bumi ya. Ada atmosfer, hidrosfer. Ya, diantaranya biosfer. Biosfer adalah lapisan bumi yang mana dia dapat dihuni atau ditinggali oleh makhluk hidup ya, untuk melangsungkan kehidupan mereka di sana. Ya. Bisa dikatakan dia bagian atmosfer paling bawah gitulah ya. Yang kemudian di sana bisa ditempati oleh makhluk hidup. Ini kurang lebih ya 6 tingkatan organisasi yang menyusun suatu kehidupan. Tentang macam-macam ekosistem yang dia dibagi menjadi 2, ada ekosistem terestrial atau darat dan ada ekosistem akuatik atau perairan ya. Nah, untuk ekosistem darat lebih luas dia membentuk namanya bioma. Nah, bioma ini kemudian sangat dipengaruhi oleh curah hujan ya, kemudian dipengaruhi oleh iklim dan posisi dia dalam garis lintang. Maka nanti masing-masing jenis bioma ya, ada 7 yang akan kita bahas, itu memiliki ciri khas dari sisi flora dan fauna, jenis tanaman dan jenis hewan yang mendiami bioma tersebut. Nah, kita lihat dari yang pertama ada namanya bioma hutan hujan tropis, yang mana dia ini terdistribusi di daerah ekuator maupun daerah subekuator dengan kisaran suhu 25 sampai 29 derajat Celcius gitu. Ke negara kita Indonesia masuk ya di bagian ini ya, di Kalimantan, di Papua ya. Ini memiliki hutan hujan tropis yang cukup luas, yang mana curah hujannya dibanding yang lain itu paling tinggi, teman-teman. Ya. Dia kurang lebih curah hujannya 200 sampai 400 cm setiap tahun. Nah, ciri dari hutan hujan tropis ini dari sisi flora saja ya. Dari sisi flora mungkin dia
kaya dengan di dalam hutannya itu kaya dengan tanaman epifit. Ya, jadi ada istilahnya tanaman epifit. Epi artinya tepi, fito itu tanaman yang nempel di tepi tanaman lain gitu ya. Contohnya tanaman anggrek ya, anggrek. Nah, kemudian ada tanaman namanya tanaman liana. Tanaman liana, tanaman yang sifatnya memanjat. Apa istilahnya? Tanaman yang istilahnya memanjat, yang contohnya itu mungkin ada anggur ya, atau mungkin rotan ya. Ini di antara ciri tanaman yang ada di hutan hujan tropis ya, dengan berbagai macam hewannya. Kemudian yang kedua adalah hutan gugur ya, dengan distribusi atau persebaran di daerah terutama daerah subekuator, suhunya cukup rendah ya ketika masuk musim dingin tentunya, dari kisaran -10 derajat Celcius sampai mungkin ketika musim panas 30 derajat Celcius mungkin lebih. Kemudian curah hujannya juga lumayan ya, itu kisaran 30 sampai 100 cm gitu. Maka ringkasnya hutan gugur ini identik dengan tanaman-tanaman yang bisa menggugurkan daunnya ketika masuk musim gugur gitu ya. Dan dia artinya mengalami 4 macam musim gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada savana dan padang rumput untuk yang keempat. Nah, savana ini terdistribusi di antara daerah mungkin daerah ekuator dan subekuator, kemudian dengan suhu mirip dengan hutan tropis tadi 24 sampai 29 ya, dan curah hujan lumayan kecil ya, 50 cm per tahun. Adapun atau menengah lah ya. Kemudian ini dibandingkan dengan padang rumput karena hampir sama, teman-teman. Nah, untuk padang rumput dia terdistribusi juga di daerah mungkin ada di daerah ekuator ya, di Indonesia ada savana, ada padang rumput juga nih. Dan daerah subekuator ya, dengan suhu bisa mencapai minus ini ya, minus 20 dan sampai maksimal 30. Kemudian curah hujannya kisaran 25 sampai 50 cm gitu. Nah, malah ringkasnya bedanya savana dan padang rumput ya. Di antara perbedaan utamanya adalah kalau padang rumput itu yang kelihatan tuh rumput aja, teman-teman. Dari ujung sampai ujung sana rumput gitu. Tapi pada savana, padang savana maka dia selain rumput itu ada tanaman-tanaman khas yang jumlahnya tidak terlalu banyak, yang mungkin di sini ada tanaman, jauh agak ke sana baru ada tanaman lagi gitu ya. Jadi ada tanaman-tanaman khas, misalnya tanaman akasia. Nah, ini cuman rerumputan aja nih ya. Nah, itu ringkasnya antara savana dan padang rumput ya. Kemudian yang tiga yang terakhir ada bioma gurun, taiga, dan tundra. Gurun ini khas banget tanamannya, mereka memiliki ciri tanaman yang berdaun sempit ya. Karena untuk mencegah penguapan, mereka terletak di daerah mungkin daerah subekuator terutama ya. Yang ada ekuatornya juga nih. Kemudian suhunya bisa mencapai suhu minus tuh ternyata, antara -30 dan bisa mencapai suhu sangat tinggi ketika suhunya sangat maksimal ya 50 derajat Celcius. Kemudian curah hujannya lebih dari 30 cm per tahun gitu. Maka cirinya adalah mungkin di sana ada tanaman seperti kaktus gitu kan, tanaman berdaun sempit ya. Kemudian ada namanya taiga. Taiga ini khas ya, terletak di daerah ada agak daerah terdistribusinya dia antara 50 sampai 70 derajat lintang utara gitu ya. Jadi dia daerah atas sana ya. Kemudian suhunya bisa mencapai -7 sampai mungkin 40 atau mungkin lebih di bawahnya gitu ya. Kemudian curah hujannya kisaran 20 sampai 60 cm per tahun. Ya, cirinya dia adalah kalau tanaman gurun ya, identik dengan kaktus, taiga ini identik dengan tanaman berdaun jarum. Ya, tanaman istilahnya konifer, kelompoknya pinus ya. Kelompok pinus ya. Kemudian yang terakhir adalah tundra.
Ya, ini terletak di daerah Arktik sana, daerah kutub ya, kutub utara adanya. Ya, dengan kisaran suhu rendah banget ya, bisa mencapai minus 34 derajat Celcius, paling tinggi 12 derajat Celcius, dan curah hujannya termasuk juga ketika terjadi salju ya, turun salju dan pencairan salju, maka kisarannya 15 sampai 25 cm per tahun. Maka ciri khasnya adalah mungkin di sana ada tanaman lumut gitu ya, atau mungkin ada rumput-rumputan, dan inilah yang membedakan dia dengan taiga, gurun dan yang lainnya. Nah, itu kurang lebih 7 jenis bioma ya yang ada di konsep ekosistem gitu. Pelajari ekosistem darat, yakni konsep bioma ya, dengan 7 jenisnya, dari bioma hutan hujan tropis sampai dengan hutan hutan gugur ya, kemudian tundra taiga dan seterusnya. Maka di kesempatan ini kita pelajari ekosistem akuatik atau perairan. Nah, secara bisa dibagi jadi dua macam teman-teman, ada ekosistem air tawar dan ada ekosistem air laut ya. Ekosistem air tawar lebih jauh dibagi jadi dua ya, ada ekosistem lotik kemudian ada lentik. Bedanya apa? Kalau lotik ini ekosistem dia tidak berarus, dia yang berarus ya. Ya, sementara lentik ini lawannya artinya tidak memiliki arus. Ya, contohnya apa? Misalnya ini sungai. Ya, ini contohnya danau. Gitu. Nah, kita fokus di pembahasan ekosistem lentik yang danau ya, untuk membandingkan dia dengan ekosistem laut ya. Nah, untuk ekosistem lentik atau danau ini terbagi menjadi 3 zona teman-teman. Ada zona litoral, zona limnetik yang kedua, dan ada zona profundal. Zona litoral itu zona tepi danau ya. Sementara zona limnetik ini zona yang berada di bagian tengah danau, cuman dia masih ada cahaya. Jadi limnetik ini seperti halnya litoral, dia bersifat fotik ya. Bersifat fotik, ada cahaya gitu. Sementara zona profundal ini zona yang agak dalam ya. Maka cirinya kalau profundal ini gak ada cahayanya, maka tidak mungkin ada organisme fotosintetik di sana, nggak mungkin ada alga atau kelompok fitoplankton. Adapun zona limnetik ini ada alga atau fitoplanktonnya. Ya, maka intinya ada tiga zona nih daerah air tawar. Nah, sini kita udah catatkan jenis-jenis makhluk hidup juga beragam atau berbeda antara zona yang satu dengan yang lain pada ekosistem air tawar ini. Misalnya mungkin ada 4 atau 5 istilah di sini teman-teman. Pertama kita lihat langsung bentos ya. Bentos itu terletak jadi bentos adalah hewan yang paling bawah ini ya. Hewan yang tinggal di daerah bentik atau di daerah dasar perairan. Misalnya kelompok kepiting ya, atau kelompok cacing yang nempel di dalam atau di permukaan tanah yang ada di danau itu gitu ya. Bentos ini. Contohnya kepiting misalnya yang merayap gitu. Kemudian kedua, nekton dan plankton yang berlawanan langsung. Kalau nekton ini adalah kelompok hewan yang dia bisa melawan arus air ya, contohnya ikan, kita gambarin ikan ya. Sementara kalau plankton lawannya langsung ini adalah kelompok hewan air yang atau kelompok makhluk hidup air yang dia tidak bisa melawan arus air gitu. Ya, kalau airnya ke utara misalnya, ke utara, kalau airnya ke timur ya ke timur gitu. Nah, ringkasnya plankton ini bisa dibagi atau dikategorikan jadi dua, ada fitoplankton, ada zooplankton. Fitoplankton itu adalah kelompok plankton yang dia bisa fotosintesis seperti halnya tanaman, contohnya alga gitu ya. Adapun zooplankton ini kelompok plankton yang mana dia mirip hewan gitu ya. Contohnya kelompok protozoa ya, atau mungkin bakteri di sana ya.
Ini kita kategorikan dia apa? Zooplankton, atau mungkin hewan-hewan yang kecil ukurannya, ya. Ini bisa kita kategorikan apa? Zooplankton. Kemudian yang terakhir ada, atau yang berikutnya ada namanya neuston gitu. Maka kalau neuston ini hidup di permukaan air ya, contohnya serangga-serangga air ya. Dia hidup di permukaan air gitu. Adapun yang sebelah kiri ada tertulis itu periviton, peri arti tepi ya. Dia nempel tepi atau permukaan dari tanaman air misalnya. Nah, contohnya kelompok moluska ya. Misalnya keong ya. Dia nempel di permukaan tanaman air gitu. Nah, ini kurang lebih contoh-contoh makhluk hidup yang hidup atau tinggal di daerah perairan air tawar. Adapun air laut ya, kalau air tawar dibagi 3 kategori zonanya, maka air laut juga sama nih teman-teman. Pertama ada namanya zona intertidal, yang kedua zona neritik, dan yang ketiga ada zona oseanik. Zona intertidal ini adalah zona pasang surut ya. Jadi dia bisa aja dia bagian yang berbatasan langsung dengan daratan. Yang mana dia ini pasang surut ya. Pasang surut. Neritik ini zona mungkin boleh diterjemahin laut dangkal gitu. Ya. Adapun oseanik ini zona laut lepas. Nah, maka masing-masing zona ini ya punya ciri khasnya sendiri-sendiri ya. Zona intertidal istilahnya zona pasang surut gitu. Dia bagian atau zona di lautan yang mana dia paling dangkal ya, dia paling pinggir, kemudian dia mungkin kaya dengan jenis-jenis makhluk hidup di daerah ini, misalnya ada bintang laut, bulu babi ya, cacing laut, kepiting, atau mungkin kelompok udang-udangan ya, bisa jadi tinggal di daerah ini. Kemudian zona intertidal ini mirip dengan zona litoral ya, kalau pada air tawar artinya zona pinggir lah, zona tepi, atau boleh juga zona intertidal sinonim dengan zona litoral, boleh juga disebut zona litoral gitu. Kemudian kedua ada namanya zona neritik, zona laut dangkal ya. Dia punya ciri khas, mungkin letaknya kurang lebih 200 meter dari tepi laut atau tepi pantai gitulah ya. Kurang lebih 200 meter dari pinggir pantai gitu. Maka dia ini beragam tergantung jenis tempatnya atau tergantung tempatnya. Ada mungkin dia berupa pantai berbatu, bisa jadi pantai berlumpur, atau mungkin berupa terumbu karang di sana di daerah neritik ini. Jadi tergantung lautannya gitu, maksudnya tergantung tempatnya, bisa jadi beda-beda gitu. Bisa jadi tadi terumbu karang, bisa jadi pantai berlumpur, bisa jadi pantai berbatu gitulah daerah neritik ini. Ya. Kemudian yang terakhir ada zona oseanik, yaitu zona laut lepas gitu. Zona laut lepas ini jelasnya dia adalah bagian zona di lautan yang dia kisarannya 200 sampai mungkin 2000 meter ke sana kan, secara horizontal gitu ya. Kemudian nanti dia ke bawah itu terbagi jadi zona fotik, yang mana dia masih kena cahaya ya. Zona avotik ini yang dia udah tidak kena cahaya. Kurang lebih mungkin yang zona fotik ini 200 meter gitu. Di bawah 200 meter ke bawah itu udah avotik istilahnya. Nah, gasnya sebenarnya di sana ada pembagian lagi ke bawah ya, ada mungkin istilah pembagian epipelagik, mesopelagik, batiopelagik ya. Kemudian abyssal pelagik, hadal pelagik, dan tapi kita nggak bahas sampai ke sana. Yang penting kita ada gambaran ya di sini zona air laut atau zona perairan yang di laut ini secara horizontal terbagi 3, secara vertikal kita bagi 2 gitu. Nah, ini teman-teman kurang lebih pembahasan tentang ekosistem perairan gitu. Berikutnya adalah bagaimana hubungan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Ya, kita kenal dengan istilah interaksi antar makhluk hidup. Nah, ini ada 2 kategori, teman-teman. Ada interaksi intraspesifik, ada interaksi interspesifik. Ringkasnya adalah interaksi intra itu dalam ya. Maka ini interaksi antara spesies dari jenis yang sama. Ya.
Adapun interaksi interluar, maka ini antara spesies yang berbeda, yang kita ringkasin aja ya. Jadi ada spesiesnya sama, ada spesiesnya beda. Misalnya interaksi antara, ya kalau manusia cowok dengan cewek misalnya, ya. Interaksi antara manusia yang satu dengan yang lain. Interaksi antara lebah dengan lebah yang lain saling bekerja sama gitu untuk ngumpulin madu gitu ya. Atau mungkin interaksi antara kambing jantan dengan kambing betina, atau kambing jantan dengan kambing jantan yang lain yang saling ada istilah berkompetisi misalnya. Nah, intinya itu satu spesies ya. Adapun yang interspesifik ini interaksi antara makhluk hidup yang jenisnya atau spesiesnya berbeda gitu. Dan ini bisa dikelompokkan lagi menjadi beberapa istilah ya. Dan kita cuma batasi 3 istilah di sini. Ada sebenarnya istilah lain kita nggak tuliskan. Ada istilah netral, ada istilah netral, kemudian ada istilah herbivori ya. Di sini kita cuma batasi 3. Ada istilah interaksi yang sifatnya predasi, kompetisi, dan yang simbiosis. Nah, untuk yang predasi, jelas ini hubungan antara predator dengan mangsa gitu ya. Antara predator dan mangsa. Maka jelas hubungannya ini satu diuntungkan, satu dirugikan gitu kan. Predatornya dapat untung gitu. Mangsanya rugi gitu kan. Adapun yang kompetisi ini hubungan antara suatu individu dengan individu lain ya, yang mana mereka memperebutkan suatu nutrisi, makanan ya, atau mungkin pasangan ya, atau habitat tempat dan yang lainnya. Intinya mereka punya istilahnya relung atau niche yang sama, punya kebutuhan yang sama, sehingga mereka cenderung untuk melakukan namanya perebutan gitu ya. Nah, kompetisi ini bisa jadi bersifat spesifik, bisa jadi bersifat intraspesifik, bisa jadi juga bersifat interspesifik, bisa jadi antar spesies yang sama, bisa spesies berbeda gitu ya. Jadi ini sebenarnya dikategorikan lagi jadi 2 gitu ya. Intinya nanti kompetisi ini sifatnya negatif teman-teman. Semuanya dirugikan gila ya. Yang menang dirugikan, yang kalah juga, karena yang menang pun meskipun misalnya dia terjadi kontak fisik begitu ya, saling seruduk misalnya antara 2 kambing jantan ya, yang menang tetap luka gitu kan, maka rugi juga sebenarnya kompetisi ini. Jadi intinya ini terjadi karena apa? Adanya niche ya, atau bahasa lainnya itu relung yang sama. Niche atau relung yang sama. Jadi relung itu boleh didefinisikan sebagai peran atau kebutuhan makhluk hidup di habitat atau di lingkungannya. Dia berperan sebagai predator misalnya, maka makanannya rusak. Hewan yang lain juga predator. Harimau ketemu hiena gitu, sama-sama predator, maka mereka punya niche yang sama, misalnya sama-sama rusak gitu ya. Maka ketika relungnya sama, niche-nya sama, itu mereka melakukan kompetisi. Semakin banyak niche yang sama, semakin banyak relung yang sama, semakin besar kompetisinya gitu kan. Misalnya antara serigala atau antara singa yang satu dengan singa yang lain, itu mereka misalnya memperebutkan mangsa yang sama. Di saat yang sama kemudian mereka memperebutkan betina yang sama, maka kompetisinya semakin besar. Jadi niche-nya sifatnya luas, bisa jadi nutrisi, pasangan, ya, habitat, atau kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kemudian yang ketiga ada namanya simbiosis. Simbiosis adalah hubungan yang sangat erat antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain, yang biasanya berbeda spesies, dan mereka itu hidup bareng, biasanya hidup bersama dalam waktu yang panjang, dalam jangka panjang gitu. Jadi mereka bareng-bareng hidupnya gitu. Kalau predasi dan kompetisi ini secara umum mustahil mereka bareng-bareng gitu. Nah, simbiosis ada 3 jenisnya, ada mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Ini udah pernah sering kita dengar.
Kalau mutualisme nanti mereka berdua yang bersimbiosis itu saling untung. Kalau komensalisme satu untung satu netral, tidak untung tidak rugi. Kalau parasitisme satu untung satu rugi gitu kan. Nah gitu. Maka mutualisme ini sifatnya saling menguntungkan ya. Dan ini contohnya banyak banget gitu. Hubungan yang saling menguntungkan. Ini contohnya banyak banget di biologi ini. Ya. Misalnya hubungan antara rhizobium ya, bakteri penambat nitrogen dengan tanaman kacang-kacangan leguminosae gitu ya. Nah, mereka hidup bareng. Misalnya lisens, lumut kera, hubungan simbiosis antara jamur dengan alga gitu. Mereka hidup bareng gitu. Adapun komensalisme ini hubungan satu untung satu rugi gitu ya. Satu untung satu netral. Hubungan yang mana salah satunya untung, satu tidak rugi, satu tidak untung juga gitu ya. Misalnya saya dicontohkan ikan remora dengan ikan hiu gitu ya. Ikan hiunya tidak dapat untung maupun rugi, tapi ikan remora dapat perlindungan gitu ya, dapat proteksi gitu. Adapun parasitisme ini hubungan yang jelas banget ya antara suatu makhluk hidup yang mendapatkan nutrisi dari suatu inang ya. Jadi ini hubungan antara parasit dengan inang. Artinya satu untung, satu buntung gitu ya. Satu rugi. Yang untung itu parasitnya, yang rugi itu istilahnya inangnya. Ya, jadi ada nama khususnya gitu kan ya. Jadi intinya pada konsep simbiosis ini baik mutualisme, komensalisme maupun parasitisme secara umum mereka memiliki hubungan yang sangat erat dan dalam jangka yang secara umum panjang gitu. Misalnya cacing yang hidup di usus besar atau usus halusnya manusia itu hidup terus-menerus di sana sampai kemudian mungkin manusia minum obat. Jadi hubungan sangat erat dan dalam jangka waktu yang panjang. Itu teman-teman kurang lebih jenis-jenis interaksi utama ya yang terjadi antara makhluk hidup atau individu yang satu dengan yang lainnya di dalam ekosistem. Berikutnya adalah rantai makanan dan jaring-jaring makanan ya. Ini rantai makanan kita bisa definisikan adalah suatu peristiwa makan dan dimakan antara individu yang satu dengan yang lainnya, antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya dengan urutan tertentu gitu ya. Nggak bisa dibalik-balik gitu ya. Nah, secara umum rantai makanan ini ada dua macam, dikategorikan jadi dua macam tergantung pangkalnya gitu ya. Rantai makanan perumput, pangkalnya adalah tanaman, contohnya rumput. Ringkasnya pangkalnya adalah kelompok produsen. Ini harus apa? Produsen gitu ya. Nah, ini salah satu udah kita bahas di bagian awal, makhluk hidup dibagi tiga jadi tiga berdasarkan perannya, produsen, konsumen, dan kemudian ada istilah decomposer gitu. Maka nanti produsen dimakan oleh suatu konsumen karena dia nggak bisa membuat makanannya sendiri. Konsumennya dalam bentuk apa? Herbivore gitu kan. Maka ini kayak konsumen tingkat pertama istilahnya. Belalang ini posisinya, rumput dimakan belalang. Dia adalah konsumen tingkat 1 gitu ya. Dan konsumen tingkat 1 itu pasti berupa apa? Herbivora gitu. Kemudian ada belalang dimakan misalnya katak, maka katak ini konsumen tingkat 2 atau kita sebut dengan istilah konsumen sekunder. Kalau tadi belalang konsumen primer, katak konsumen sekunder, katak dimakan ular konsumen tingkat 3. Ya, konsumen tingkat 3. Mereka konsumen tersier, elang konsumen kuartener atau konsumen tingkat 4. Gitu. Ada istilah-istilah lainnya teman-teman ya. Maka herbivora dimakan oleh katak. Katak ini artinya apa? Karena
Karena katak makan belalang, di mana belalang ini adalah hewan, ya, di mana dia adalah hewan, maka dia masuk karnivora, pemakan hewan. Maka ini karnivora tingkat 1, ya. Karnivora tingkat 1 gitu. Apa tadi ya? Kalau yang atas tadi konsumen tingkat 1, ini karnivora tingkat 1. Atau ya, karnivora aja mungkin ya. Karnivora tingkat 1 ya. Ular ini juga karnivora tingkat 2. Ini elang artinya karnivora tingkat 3. Nah. Kemudian rantai makanan yang kedua adalah disebut rantai makanan detritus. Apa detritus? Detritus adalah jasad makhluk hidup yang udah mati. Kita sebutnya istilah bangkai gitu. Jadi bangkai ini adalah detritus. Dia berupa senyawa organik ya. Nah, gitu. Maka bangkai ini dimakan oleh dekomposer, pengurai gitu ya. Contohnya apa pengurai? Pengurai itu mencakup bakteri, jamur ya, termasuk juga detrivor gitu. Detrivor itu contohnya ulat ini gitu. Jadi pengurai itu bisa dikategorikan jadi 2 gitu ya. Ada pengurai berupa bakteri dan jamur, mungkin bisa disebut istilah saprofit gitu ya. Dan mereka kelompok mikroorganisme. Mereka menguraikan langsung senyawa organik yang ada di detritus bangkai itu jadi apa? Jadi senyawa anorganik dibalikkan ke udara dan ke tanah atau ke air gitu. Adapun detrivora dia memakan bangkai ini itu secara tidak langsung juga artinya apa? Dia tidak langsung merubahnya jadi senyawa organik ya. Dia makan bangkai itu masuk ke sistem pencernaannya jadi daging begitu ya. Nah, karena dia hewan, dia ulat nih. Nah, kemudian detrivora ini dimakan sama ayam gitu ya. Nah, maka ayam ini karena makan ulat adalah hewan, ini kategori karnivora gitu ya. Boleh karnivora tingkat 1 misalnya. Baru ayam dimakan serigala ya, serigala ini jelas karnivora juga nih dan seterusnya. Nah, ini ya, jadi berdasarkan pangkalnya yang paling dasar gitu ya, paling tingkatan pertama apa gitu ya. Tingkatan pertama apa, maka jenis rantai makanan ada 2. Rantai makanan perumput itu artinya yang pangkal adalah rumput, yang paling dasar, yang paling awal adalah rumput. Adapun rantai makanan detritus yang paling awal adalah detritus atau bangkai. Nah, kemudian ada rantai makanan yang sifatnya membentuk rantai, ada pangkalnya, ada ujungnya. Kalau teman-teman lihat ya, ada pangkalnya, ada ujungnya. Pangkalnya adalah produsen misalnya untuk rantai makanan perumput, dan ujungnya adalah karnivora tingkat atas, tingkat paling atas gitu ya, kuartenar misal. Maka ada namanya jaring-jaring makanan yang lebih kompleks ya. Kalau rantai makanan itu cuma satu rantai, maka jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari berbagai macam rantai makanan yang dia tumpang tindih satu sama lain di dalam suatu ekosistem atau dalam suatu habitat gitu. Jadi ini ada beberapa rantai makanan di sini bergabung ya. Ada yang dari rumput ke mana ini, ke kelinci ya, ada ke tikus ya, ada ke belalang. Nah, ini terbagi lagi, jadi ada banyak rantai makanan yang saling bergabung satu sama lain. Dan kalau kita lihat puncak dari karnivoranya di sini sama-sama elang gitu ya. Nah, ini istilahnya disebut istilah jaring-jaring makanan. Berikutnya adalah pembahasan tentang piramida ekologi. Apa itu piramida ekologi? Jadi bisa kita berikan definisi, piramida ekologi adalah gambaran tentang bagaimana susunan tropik ya, atau makanan dalam suatu ekosistem berdasarkan 3 parameter atau 3 kategori. Ada berdasarkan kepadatan populasi, kemudian berdasarkan berat kering, dan berdasarkan kemampuan makhluk hidup menyimpan energi pada setiap tingkatan trofik. Nah, berdasarkan definisi inilah kemudian piramida ekologi bisa dibagi menjadi 3.
Ya. Ada namanya piramida jumlah, ini berdasarkan kepadatan populasi. Kemudian ada namanya piramida biomasa, berdasarkan berat kering dari makhluk hidup. Kemudian ada piramida energi, berdasarkan kemampuan penyimpanan energi pada setiap tingkatan trofiknya. Nah, maka kita mulai dengan jenis piramida yang pertama, yakni piramida jumlah. Nah, jadi piramida jumlah ini artinya apa? Jumlah suatu individu di suatu areal atau lahan atau habitat, misalnya setiap 1000 meter persegi. Dihitung ada suatu lokasi atau daerah, hutan atau ekosistem apa gitu ya. Maka nanti dihitung 1000 meter persegi itu berapa jumlah produsen yang ada di sana. Ya, dari baik itu produsen yang tingkatan rendah maupun tinggi, dari kelompok tanaman tingkatan rendah maupun tinggi dihitung. Oh, ternyata produsen itu adalah tingkatan yang paling bawah, tingkatan trofik pertama di sini. Itu jumlahnya paling besar dibanding tingkatan trofik berikutnya. Ya, misalnya tingkatan trofik kedua itu adalah konsumen primer yang memakan produsen di bawahnya. Maka di sana ada belalang misalnya, gitu contoh. Kemudian ada konsumen primer jenis yang lain, kan nggak cuma belalang. Apa saja yang memakan produsen di tempat tersebut nanti dihitung gitu ya. Ternyata setelah dihitung totalnya, nah jumlah konsumen primer ini lebih kecil dibanding jumlah produsennya gitu. Ya, tingkatan trofik kedua konsumen primer ya. Nah, maka dia adalah herbivore teman-teman. Kemudian yang kedua, tingkatan trofik ketiga ya, maka sana adalah konsumen sekunder. Nah, maka semua yang memakan konsumen primer ya, semua yang memakan konsumen primer di sini ini dihitung sebagai konsumen sekunder. Artinya misalnya di sini katak ya, atau apapun yang memakan belalang atau yang lainnya, di situ tingkatan trofik kedua, maka dihitung jumlahnya. Ternyata kenapa jumlah konsumen sekunder itu lebih sedikit dibanding konsumen primer. Begitu seterusnya sampai konsumen tersier atau tingkatan trofik keempat, dan tentunya yang paling sedikit jumlahnya adalah yang tingkatan trofiknya paling tinggi. Misalnya di sini tingkatan trofik kelima, konsumen kuartener ya. Dia adalah puncak dari rantai makanan, artinya nggak makan dia lagi gitu ya. Maka dia paling sedikit jumlahnya pasti. Nah, inilah yang maksud menggunakan gambar piramida untuk menggambarkan jumlah makhluk hidup yang ada di suatu ekosistem gitu ya. Bentuknya piramida, artinya apa? Tingkatan trofik terendah, lebar, posisi mirip piramida ya. Kemudian semakin ke atas semakin menyempit gitu, menunjukkan bahwa jumlahnya semakin sedikit juga. Nah, ini kurang lebih gambaran tentang piramida apa? Jumlah. Jumlah individu per satuan areal gitu ya. Kemudian dua piramida yang lain, ada namanya piramida biomasa dan ada piramida energi. Ya, di sini ada biomasa dan energi ya. Maka di sini disebutkan piramida ekologi yang ada di gambar ini menunjukkan bagaimana biomasa dan energi sekaligus ya. Ini mengalami pengurangan dari tingkatan trofik paling rendah ke tingkatan trofik paling tinggi gitu ya. Dari produsen ke konsumen primer, sekunder, tersier, kuartener itu akan semakin sedikit biomasanya, akan semakin sedikit energinya gitu kan ya. Nah, untuk biomasa ya. Nah, untuk biomasa ini artinya berat kering ya. Berat kering. Jadi misalnya di suatu areal gitu ya. Di suatu areal seperti halnya tadi di piramida jumlah itu, kita ambil makhluk hidup ya, yang tinggal di areal tersebut, terus kita hitung beratnya berapa. Misalnya dengan satuan gram per meter persegi. Ya, jadi setiap 1 meter persegi misalnya kita ambil produsen di sana, terus ditimbang berat keringnya berapa, kemudian ambil semua konsumen primer yang ada di sana, ditimbang barang-barang konsumen primernya, begitu juga konsumen sekunder, tersier, kuartener, semua ditimbang masing-masing, kemudian dihitung. Ternyata beratnya semakin ke sana, semakin ke atas, semakin berkurang, mirip dengan piramida sejumlah tadi gitu ya. Nah, produsen primer bisa berat gitu ya, jangan bayangin rumput ya. Produsen itu kan tanaman yang mungkin dia berupa pepohonan yang gede-gede batangnya, maka wajar kalau dia berat gitu. Nah, kemudian nanti begitu juga energi teman-teman. Ini nanti dibahas lebih detail sebenarnya di konsep
apa namanya, aliran energi ya di subbab berikutnya. Di sini ringkas saja kita lihat, sama saja sebenarnya bentuknya. Intinya terjadi perpindahan energi hanya 10% kalau di gambar ini ya. Semakin ke atas semakin berkurang artinya energinya. Jumlah energi yang diperoleh tingkatan trofik ke atas, yang atas itu akan semakin berkurang. Ini gambaran tentang apa? Piramida biomasa dan piramida energi ya, mirip dengan piramida jumlah. Bentuknya sama, yaitu piramida secara umum semakin ke atas semakin sempit, semakin ke atas semakin berkurang, baik dari sisi jumlah biomasa maupun dari sisi energi. Nah, ternyata tidak semua bentuk piramida ekologi itu seperti halnya bentuk piramida biasa gitu, teman-teman. Ada bentuk yang beda sendiri ya. Di sini bisa diambil contoh pada ekosistem akuatik ya, pada ekosistem perairan artinya ini. Secara umum pada ekosistem darat tadi sama aja secara umum bentuk piramidanya ya piramida umum, bagian bawahnya lebar, bagian atasnya menyempit gitu. Nah, ternyata pada piramida ekosistem yang ada di akuatik, khusus untuk piramida biomasa yang gambar sebelah kanan kalau di sini, itu ternyata dia bentuknya terbalik ya. Maka kita sebut ini piramida terbalik, teman-teman. Bentuknya terbalik. Piramida biomasanya khusus piramida biomasa ekosistem akuatik terbalik. Tapi untuk piramida jumlah dan piramida energi di perairan itu sama aja dengan bentuk piramida secara umum gitu. Ya, mirip yang secara umum. Kenapa sih bisa kok piramida biomasa ini bentuknya terbalik sementara dua yang lain jumlah dan energinya enggak gitu ya? Maka ternyata ini ditentukan oleh produsennya. Produsen yang ada di perairan atau di daerah akuatik ya, ternyata itu adalah kelompok-kelompok alga ya, dan fitoplankton. Tanaman tingkat tinggi sana nggak ada gitu. Adanya alga. Dan kalau kita ambil alga di areal perairan, ambil 1 meter persegi misalnya, atau 1000 meter persegi ya, maka nanti dihitung total alga di sana. Kalau dari sisi jumlah ya, piramida jumlah, maka jumlah alga jauh melebihi tingkatan trofik atas, karena kan alga itu ukurannya kecil-kecil, kebanyakan uniseluler misalnya, meskipun ada juga rumput laut misalnya alga coklat atau alga merah, tapi sebagian besarnya adalah fitoplankton ya, berukuran kecil, maka jumlahnya sangat banyak gitu. Ambil 1 ember aja itu udah mungkin jutaan jumlahnya dari sisi jumlah individu gitu. Begitu juga dari sisi energi ya, sama aja. Produsen pasti mendapatkan energi paling gede karena dia mengambil energi secara langsung dari cahaya matahari sebagai sumber energi utama di bumi gitu. Maka energinya paling gede ya. Nanti berpindah ke atas maka energi semakin berkurang. Jadi baik akuatik maupun terestrial, piramida jumlah dan energi sama. Yang berbeda hanya piramida biomasa. Kenapa bisa? Jadi pada piramida biomasa yang dihitungkan berat kering tadi ya, ambil 1 meter persegi atau 1000 meter persegi di perairan, di laut atau di danau ya. Kita ambil alga di sana, terus kita timbang berat keringnya. Karena dia uniseluler, meskipun jumlahnya banyak, tapi kan ringan dia ya, dibanding tingkatan trofik yang atas yang ukurannya bergede-gede gitu kan. Maka wajar kalau kemudian pada piramida ekosistem akuatik yang biomasa ini semakin ke atas beratnya semakin gede, semakin besar ya, menunjukkan bagaimana berat atau biomasa meningkat gitu. Kalau ini kebalikan, ini meningkat dari tingkatan tropik paling rendah ke tingkatan trofik paling tinggi. Nah, kurang lebih gitu teman-teman. Jadi ringkasnya adalah pada ekosistem artinya ada bagi 2, ekosistem darat dan akuatik. Secara umum semuanya bentuknya adalah piramida biasa ya, baik jumlah energi maupun biomasa. Khusus untuk akuatik yang biomasanya dia piramida terbalik.